Selamat pagi Ibu Umi Muhammad selaku Kepala Sekolah SD Kembangan Utara 05 pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Utami Agustin, mahasiswa PPG kategori 1. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di sekolah kita, Bu. Ya. Baik, yang pertama, Bu, faktor apa saja sih yang menjadi rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah ini? Di SD Kembangan Utara 05 maksudnya? Iya, baik. Motivasi belajar siswa cenderung rendah mungkin ya di SD Kembangan Utara 05 itu tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang terutama adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berarti ada dalam diri siswa itu sendiri. Jadi mereka mungkin belum memahami betul bagaimana mestinya harus belajar. Artinya dia belum memiliki greget kita untuk belajar, kemauan ya betul. Kemudian yang faktor eksternalnya tentu lingkungan. Nah, lingkungan ini banyak, bisa dari orang tua, bisa dari lingkungan masyarakat. Itu bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa ya, terutama dari lingkungan orang tua ya, Bu, dengan mereka mungkin sibuk bekerja atau kurang untuk memperhatikan siswanya ya, Bu. Ya. Yang kedua, Ibu, apa sih penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa di sekolah kita ini, Bu? Karena kan sepengetahuan kita ini sekarang ini kan gadget itu lebih disukai oleh mereka daripada mereka untuk membuka buku-buku bacaan gitu, Bu. Ya. Seperti tadi juga faktornya penyebab literasi rendah itu pasti juga ada juga yang sangat besar itu memang dari lingkungan. Jadi kadang orang tua kurang mendukung juga. Kemudian anak minat bacanya juga sangat kurang. Artinya ya dengan minat baca yang kurang artinya kan berarti mereka wawasannya juga akan berkurang. Dan kemudian lebih cenderung seperti tadi Ibu sampaikan, mereka banyak bermain instan, yaitu main menggunakan gadget tadi. Yang ketiga, Ibu, komunikasi antara orang tua dengan guru terkadang itu ada semacam miskomunikasi ya, Bu ya. Kira-kira, Bu, menurut Ibu, faktor apa saja yang menjadi penyebab terbatasnya komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah kita ya, Bu? Mungkin itu tidak semua orang tua ya, ada betul. Beberapa orang tua yang memang care gitu, komunikatif juga ke sekolah. Ada orang tua yang memang cuek gitu dengan sekolah. Tentu faktor ini adalah menjadi kendala hubungan antara komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan ini yang menyebabkan ini antara lain kadang kesibukan orang tua bekerja, kemudian kekurang pedulian orang tua, kekurang fahaman orang tua bagaimana harus mendampingi anak-anaknya. Yang keempat, Ibu, mengapa guru-guru belum mengoptimalkan dalam penggunaan model-model pembelajaran inovatif? Jadi guru-guru itu masih cenderung dengan menggunakan model-model pembelajaran yang kurang inovatif seperti hanya ceramah gitu kan. Ya. Masih walaupun ada sebagian ya guru yang memang sudah belajar menggunakan model pembelajaran inovatif, tetapi mungkin kalau dilihat masih lebih banyak yang belum. Karena apa? Karena kadang mereka itu guru udah senang di posisi yang nyaman gitu, enak seperti ini aja udah bisa ya udah gitu. Padahal sebetulnya belajar itu harus terus menggali bagaimana proses pembelajaran itu supaya menarik terus dan anak-anak itu menjadi lebih semangat untuk belajarnya. Jadi memang di era saat ini apalagi dengan kemajuan teknologi itu inovatif itu sangat mudah sebetulnya ya, karena banyak banget pembelajaran ya. Lanjut udah itu aja langsung. Yang kelima, Ibu, ini banyak sekali terjadi di dalam kelas ya, Bu ya. Mengapa siswa sering mengalami kesulitan saat mengerjakan soal numerasi, terutama pada soal-soal cerita? Untuk anak-anak terkendala atau mengalami kesulitan pada saat mengerjakan atau memahami soal cerita karena yaitu tadi literasinya itu masih sangat rendah. Sedangkan dalam soal cerita itu dibutuhkan pemahaman literasi yang lumayan bagus ya. Jadi mereka kadang anak-anak sebatas hanya bisa membaca saja tetapi tidak memahami apa makna dari kalimat itu. Makanya di soal cerita itu kadang ya itu tidak
tidak paham maksudnya harus diapakan soalnya ini untuk apa ya. gitu kan, terus cara pengerjaannya itu Pengerjaannya seperti bagaimana, apa ya. gitu kan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian yang terakhir Ibu, sebelum menutup wawancara hari ini, menurut Ibu mengapa guru belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis media teknologi informasi? Mungkin seperti di sekolah kita ini kan ada OHP gitu kan ya. Banyak sekali guru-guru yang belum memanfaatkannya dengan baik. Mengapa itu? Ya, guru belum mengoptimalkan penggunaan media yang teknologi ya, Gitu. ya karena memang mungkin yang pertama kemungkinan si guru tersebut belum memahami betul bagaimana cara penggunaannya. Kemudian yang kedua, kadang mungkin guru itu ribet-ribet amat, nggak mau ribet gitu. Padahal sebetulnya di saat ini harusnya yaitu setiap saat harus inovatif terus, harus menggunakan media, memilih media setepat mungkin supaya kegiatan pembelajarannya itu betul-betul efektif. Dan itu akan dengan penggunaan media atau yang tepat itu tentu akan sangat memudahkan siswa untuk memahami materi dan juga memberikan motivasi atau menjadi menarik pembelajaran yang pada akhirnya anak menjadi lebih semangat lagi untuk belajar, lebih termotivasi untuk belajar ya. Untuk belajar. Jadi saya bisa paham sedikit mungkin Ibu dari motivasi siswa ini yang kurang, tidak hanya terkendala dari siswanya sendiri ya Bu, tapi juga dari gurunya. Bagaimana gurunya bisa menciptakan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.